memeriksakan anak saya. Kemasukan apa itu bunga petai Cina itu loh. Oh iya. Oh iya. Ya, oke. Sebelumnya ini untuk petai Cinanya sudah saya ambil Bu, sudah dilakukan pertolongan pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danwati, saya yang jaga di IGD Klinik Cemara. Untuk melengkapi data, nama putranya siapa? Karuna. Umurnya 3 tahun. Laki-laki Ini tadi dari pemeriksaan suhu juga bagus, 37 derajat Celcius, nadinya juga bagus, 95 kali per menit, respirasinya juga bagus, 24 kali per menit. Ya, di sini karena ini kan termasuk tadi putranya kemasukan bunga petai Cina itu nanti termasuk cedera pada anak ini Pak. Itu bisa dilakukan pertolongan pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak Nah, pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan pertama kali pada anak yang terjadi luka atau terjadi penyakit secara tiba-tiba. Nah, pertolongan pertama itu tidak harus di tenaga kesehatan, bisa di mana saja, menggunakan alat seadanya saja bisa. Jadi nggak harus ke tenaga kesehatan dulu untuk pertolongan pertamanya. Nah, apa saja sih cedera pada anak yang bisa dilakukan pertolongan pertama? Ya, itu yang pertama itu kecelakaan seperti terjadi lebam, mungkin kebentur, main kebentur atau apa, itu nanti bisa menggunakan pertama kali dikompres dulu pakai air dingin atau air es, itu untuk mengurangi lebamnya dan untuk menghentikan pendarahan. Dan jika terjadi nyeri bisa dikasih pereda nyeri. Tapi jika lebamnya itu nanti semakin parah, mungkin terjadinya di bagian kepala, di atas telinga, atau mungkin kepala bagian belakang, kok pembekakannya semakin membesar, segera dibawa ke tenaga kesehatan ya. Terus untuk yang kedua, kecelakaan yang kedua itu bisa luka. Nah, bila terjadi luka, bisa dilakukan pertolongan pertama yaitu dengan membersihkan luka, terus menutup luka dengan kain atau kasa yang bersih, terus mencuci lukanya dengan cairan yang bersih seperti itu terus nanti menutupnya dengan kasa atau kain yang bersih dan kemudian menekannya seperti itu. Terus yang kecelakaan yang ketiga itu patah tulang. Nah, jika terjadi patah tulang, pertolongan pertama yang diberikan itu bisa membuka, terus memeriksa area mana yang terjadi patah tulang. Terus setiap luka yang terbuka itu diperban, terus dibalut dengan bidai kain yang bersih pada cedera, baru dibawa ke tenaga medis atau tenaga kesehatan atau langsung ke rumah sakit. Nah, itu untuk yang kecelakaan. Terus untuk pertolongan pertama yang kedua itu adalah tersedak. Nah, jika anaknya mengalami tersedak bisa menggunakan cara black blouse. Nah, itu caranya gimana? Bayinya diterlentangkan, kepala lebih rendah, terus habis itu punggung tangannya ini memukul bagian belakang punggung bayinya kayak gini selama 5 kali. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua, jika masih belum bisa pakai Heimlich manuver itu dengan cara bayinya itu tangannya dikelilingan gini terus tangan depannya itu mengapal gini. Nah, di bagian gini terus ditarik ke dalam dan diangkat ke atas seperti itu Tapi sudah dilakukan tarian seperti itu tetap nggak bisa keluar, coba dievaluasi bagian mulutnya, mungkin sudah ada benda atau apa yang bisa ditarik keluar. Jika tidak berhasil,
ya segera dibawa ke rumah sakit karena itu tadi pertolongan yang pertama. Nah, terus cedera yang ketiga itu adalah kemasukan benda asing di hidungnya kayak tadi nggih. Untuk pertolongan pertamanya gimana? Coba mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul, jangan menggunakan benda yang tajam. Mungkin pincat yang tumpul atau apa gitu nggih. Kalau seandainya sudah menggunakan pincat kok nggak berhasil, bisa langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Terus untuk pertolongan cedera anak yang pertama yang bisa itu adalah cedera pada anak, telinganya kemasukan benda asing seperti itu. Jadi cara mengeluarkannya dengan memiringkan anak bayinya, dimiringkan, terus sebelah sini ditepuk-tepuk gitu, okay? Kalau sudah ditepuk-tepuk kok enggak ada perubahan, itu nanti bisa dibawa ke tenaga kesehatan. Terus pertolongan untuk telinga kalau kemasukan serangga. Nah, kalau kemasukan serangga jangan dikasih cairan atau apapun, kasih aja minyak zaitun. Nah, kalau kemasukan serangga kasih aja minyak zaitun, dimiringkan kasih minyak zaitun. Itu tujuannya agar serangganya itu berhenti bergerak. Kalau bisa mati alhamdulillah, kalau enggak ya biar tetap berhenti, enggak bikin aktivitas yang menyengat di telinga karena ada minyak tadi. Tuh, terus kalau kemasukan telinganya kemasukan biji-bijian, itu jangan dikasih minyak, jangan dikasih air, tapi menggunakan cotton bud untuk mengambilnya atau menggunakan alat. Kalau dikasih minyak atau cairan nanti bijinya bisa mengembang. Kalau mengembang bahasanya mendodok. Kalau udah mendodok itu nanti kan sulit untuk diambil, susah untuk diambil. Nah, itu pertolongan untuk yang telinga. Terus untuk pertolongan pada luka bakar. Nah, kalau terjadi luka bakar itu bisa dicuci dengan air mengalir. Air mengalir selama 10 menit ya. Jadi jangan digosok, tapi kasih aja air mengalir. Kalau sudah ditutupi dengan air atau dikompres dengan kain yang lembab seperti itu, nggih. Lembab dan bersih loh, nggih. Terus jangan kain yang lengket. Nanti kalau lengket nanti terkelupas susah. Nah, kalau di rumah ada lidah buaya bisa dioleskan lidah buaya. Kalau sudah dikeringkan tadi, sudah kasih lidah buaya. Ya, seperti itu. Jadi kalau terjadi cedera pada anak bisa seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan langsung dibawa ke tenaga kesehatan, lakukan dulu pertolongan pertama, baru kalau tidak bisa baru dibawa ke tenaga kesehatan. Gitu, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, sehat selalu. Ya,